rakyat Mesir, Kufah dan Basrah untuk mendemo Utsman bin Affan. Maka berangkatlah sekelompok besar orang dari Mesir, dari Kufah dan dari Basrah datang ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan perintahkan kepada Marwan bin Hakam, kepada keluarganya untuk pulang. Nah, beberapa sahabat yang diantaranya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib tetap di tempat. Maka ketika datang para pendemo, ini demo pertama terjadi dalam sejarah Islam yang dipicu oleh Abdullah bin Sabah, ya, dengan atas nama agama. Dia tuduh yang pertama adalah Utsman itu memperkaya diri sendiri. Yang kedua, Utsman itu mencopot menteri-menteri yang bagus dan mengangkat menteri yang kada bagus. Padahal sebaliknya. Yang ketiga, Utsman itu membuat mushaf sorangan dan menghilangkan yang lain. Nah, ini nih tuduhan-tuduhan ke Utsman bin Affan. Akhirnya ketika datang mereka, Utsman perintahkan biarkan mereka dengan senjatanya. Kemudian sahabat beliau Ali ibnu Zubair dan sebagainya disuruh jangan mengangkat pedang. Apa kata Ali? Kalaulah saya mengangkat pedang, ingin rasanya mengangkat pedang, maka saya akan bermaksiat pertama dengan pemimpin saya, Ali ini. Akhirnya enggak angkat pedang. Apa kata Abdullah bin Zubair? Uqtuluhum ya amiral mu'minin. Perangin mereka. Fa inna laka qatlahum. Engkau punya hak memerangi mereka. Kata Utsman, tidak. Bal na'fu wa nasfahu wa nubayyin. Udahlah, kita maafkan saja, kita lapangkan saja dan kita jelaskan. Ketemu. Akhirnya Utsman bertanya, apa keluhan kalian? Dikeluhkan, dijawab, dikeluhkan, dijawab. Ketika keluhan dijawab kan nyaman. Pulanglah sekelompok pendemo dari Mesir, Kufah, Basrah ke tempatnya masing-masing. Akhirnya si Abdullah bin Sabah nggak tenang. Kemudian dia datang kepada Marwan bin Hakam, hai Marwan, itu sepupu mau dibunuh. Udah kau buat surat ke gubernur Mesir, tangkap mereka. Namanya sepupu, nggak tahu keadaan, dia buat surat, dikirim ke Mesir sana. Sampai di Mesir, pendemo langsung dihadang oleh tentara, ditangkap. Akhirnya sebagian besar balik lagi ke Madinah dan mereka bergeser dari awalnya menuntut, sekarang ada tuntutannya halalnya darah Utsman bin Affan. Akhirnya dikepung yang disebut dengan Yaumud Dar selama 40 hari sampai terbunuh Utsman bin Affan. Ya. Ali bin Abi Thalib pun mengerahkan anak-anaknya Hasan dan Husain berada di depan, tapi udah semua udah terlanjur sampai terbunuh Utsman bin Affan. Dan sampai ini fitnah besar ya ketika Umar bin Khattab itu meninggal. Dan ini pintu fitnah. Pintu fitnah itu adalah ketika wafatnya Umar bin Khattab. Ini sebagaimana disebutkan. Kata dari Hudzaifah bin Yaman, kami lagi duduk bersama dengan Umar bin Khattab. Kemudian Umar itu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman tentang persoalan fitnah. Dia bertanya tentang fitnah. Maka kemudian dijawab oleh Hudzaifah bin Yaman bahwasanya ketika berbicara tentang persoalan fitnah itu, kata beliau, fitnah itu ada pada seseorang. Nah, di sini ada. Kalau Hudzaifah, ana sami'tu yaqul fitnatul rajul fi ahlihi. Fitnah seorang itu daripada keluarganya, wa malihi, hartanya, wa jarihi, pada tetangganya, jirannya. Tetapi itu dihapuskan tukaffiruhas shalah wasiyam wassadaqah. Dihapus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah. Kata Umar, laisa as'alu andi, bukan itu yang bertanya, bukan ini. Innama as'alu 'anil lati tamudu kama yamudul bahar. Tetapi yang bertanya adalah tentang persoalan fitnah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari gelombang di lautan, dari badai yang ada di lautan.
Maka Utsman, Hudzaifah bin Yaman menyebutkan bahwa pintu itu masih tertutup. Pintu itu, Umar, wa inda duna jadika babam maghluqan, ini masih pintu tertutup. Mau bertanya lagi, apakah pintu itu tahu au yaksur, apakah dibuka atau dirusak? Maka Hudzaifah bin Yaman menyebutkan yuksar, dia akan dirusak. Dan dia akan terus ada sampai hari kiamat. Itulah ketika terbunuhnya Umar bin Khattab, itu pintu fitnah masuk, ya. Fitnah yang diawali pertama adalah fitnahnya kepada Utsman bin Affan sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, kembali tadi Bapak saudara sekalian umat Allah Subhanahu wa taala berpegang. Lalu Allah ingatkan kita, wa qulu ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da. Ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian di mana dahulu kalian bermusuh-musuhan. Bangsa Arab dulu itu antara satu suku dengan suku lain musuh. Di Madinah juga antara suku Aus dan suku Khazraj itu dua saudara yang bermusuh-musuhan. Bahkan tidak pernah kita mengenal di Arab itu ada raja. Kita tahu di Romawi ada raja namanya Kaisar, di Persia ada raja namanya Kisra, di Mesir ada raja namanya Fir'aun, di Afrika ada raja namanya Adil-Najas. Tapi di Arab nggak ada. Masing-masing suku mengklaim mereka adalah raja, sehingga antara satu suku dengan suku lain saling berkelahi, saling bunuh, saling tikam, dan selalu terjadi pertumpahan darah balas membalas. Ini yang Nabi kemudian hapuskan hutang darah itu ketika beliau khutbah di Padang Arafah menjelang kematian beliau. Nggak ada saling serang antara mereka, sehingga ketika ada anggota keluarga yang keluar daripada rumah ada kekhawatiran akan dibunuh saudara keluarganya itu terus berlanjut sampai Nabi datang. Coba lihat, ada nggak kerajaan? Kerajaan itu muncul hanya pada masa Qusay bin Kilab. Setelah beliau merebut kekuasaan dari Bani Khuza'ah, ya, yang dahulu Bani Khuza'ah di bawah Amr bin Luhai itu merebut Mekah dari Bani Ismail dan Bani Jurhum. Nah, kemudian dikuasai oleh Qusay bin Kilab. Nah, sepeninggal Qusay bin Kilab, kerajaan itu dikuasai oleh Abduddar. Nah, sepeninggal Abduddar, antara Hashim, Bani Abdul Manaf dan Bani Abduddar terjadi ribut dan perang. Kemudian dibagilah dua. Ada yang memegang kunci Ka'bah, ada yang memegang kunci Darun Nadwa. Ada kelompok Bani Hashim nanti memegang jamaah haji, minum dan makan serta pajak. Ini terpecah sampai ke bawah lagi, terpecah-pecah antara suku-suku itu, sampai Nabi datang dan kemudian beliau bisa mempersaudarakan, ya. Nah, maka kata Allah, ingatlah kalian akan nikmat Allah atas kalian di mana dahulu kalian bermusuh-musuhan antara satu suku kepada suku yang lain, bahkan terpecah. Coba lihat betapa mereka terpecah-pecah sampai hari ini pun masih terpecah. Nah, lalu datangnya Nabi kemudian mereka menjadi satu. Lalu kata Allah, fa'allama baina qulubikum, maka kami persatukan hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka ingatlah nikmatnya dengan Allah itu dengan kalian dipersaudarakan menjadi satu persaudaraan, ya. Jadi yang dulunya pecah, bahkan di antara keluarga Nabi pun pecah. Abu Sufyan itu masih sepupunya Nabi. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya saudara kembar namanya Abdul Syam. Nah, Abdul Syam itulah nanti melahirkan sampai ke Umayyah, Muawiyah, nanti Utsman bin Affan itu dari jalur Abdul Syam, ya.
Kalau yang satunya lagi Abdul Uzza. Dan Abdul Uzza ini melahirkan Asad, kemudian anaknya nanti Khuwailid. Khuwailid punya anak nanti adalah Khadijah dan Awam. Awam nanti jadi suaminya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Dia adalah ayahnya adalah Zubair bin Awam, yang terkenal sosok tangguh pemberani. Zubair bin Awam ini, dia sepupunya Nabi lewat bibinya Sofiyah. Sofiyah adalah saudaranya Abdullah, ya, karena Abdul Muthalib punya anak 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Nah, ini yang kemudian nanti juga akan terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal maka keluarga semua, ya. Nah, itu fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya adalah setelah Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, kemudian kami persaudaraan, kami satukan kalian dengan persaudaraan. Wa kuntum ala syafah hufratin minan nar, dan kalian itu pernah berada di tepi jurang neraka, di bibir jurang neraka, ya. Ketika kalian dulu musyrik, ketika kalian dulu saling bunuh-membunuh, fa'anqadakum minha, maka Allah angkat kalian daripadanya. Ini nikmat. Nikmat apa? Nikmat aman. Maka kalau kita sudah aman, damai, gak usah lagi ribut. Mau negaranya mau bentuk apa saja, ya, karena sampai sekarang saya nggak ketemu ada negara itu namanya negara Islam, nggak ketemu. Coba ada nggak misalnya pemilihan cara Islam aja nggak ketemu. Coba tunjukin ada nggak misalnya pemilihan yang secara Islam, nggak ada yang sama. Wafatnya Rasulullah SAW itu digantikan oleh Abu Bakar itu dalam sebuah kondisi yang emergensi di satu Bani Sa'idah, ketika hampir terjadi perang saudara antara Ansar dan Muhajirin, maka diangkatlah oleh Umar bin Khattab Abu Bakar jadi khalifah. Jadi pengangkatan langsung. Nah, dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab itu pengangkatannya adalah secara formatur, bukan formatur, langsung ditunjuk oleh ini secara tertutup, ya, oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan itu secara formatur dengan 6 formatur tadi. Di antaranya ada Ali, ada Utsman bin Affan. Kemudian dari Utsman kepada Ali, kita nggak tahu sebetulnya yang mana bentuk pemilihan yang tepat. Sehingga nggak bisa kita paksakan. Yang penting negara itu terpenuhi dengan 5 maqasidus syariah, 5 macam. Itu yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi kalau kita ingin melihat kenyamanan sebuah negara, karena negara mana sih sebetulnya kita jadikan sebagai patokan kita hari ini? Kita nggak ketemu. Saudi aja kerajaan, iya kan? Nah, kemudian kita mau kayak Suriah, ISIS atau Al-Qaeda yang sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang hanya merusak, ya. Dia bukan membela agama, dia merusak. Dia dibentuk sebetulnya bukan, kalau lihat sejarahnya bisa jadi orang luar yang membentuk untuk membuat fitnah di Islam ini, karena Abdullah bin Sabah. Nah, maka kemudian ada 5 yang terpenuhi kalau kita ingin negara bentuk apa saja, yang penting 5 ini terjaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, terjaganya agama, beribadah nyaman, ya kan, sekolah enak, nggak ada gangguan. Kemudian berangkat haji mudah, kita nggak ada gangguan, aman. Jadi kalau sudah enak secara agama, kita enak beribadah, nggak ada ganggu, maka itu pertama terjaganya agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, terpeliharanya jiwa, nggak takut dibunuh, ya kan? Nggak ada bunuh-membunuh, karena nanti Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi dia yang jiwaku berada di tangannya, la tadhhabud dunya, tidak akan hilang dunia ini, hatta yati 'alan nas yaumun, sampai datang satu masa kepada manusia satu hari, la yadril qatil fima qatal,
yang dia tidak tahu, yang dia saling bunuh dan tidak tahu kenapa dia membunuh tapi dia nggak tahu bahwa apa alasan membunuh, serta walal maktul, serta dibunuh dan dia nggak tahu kenapa dia dibunuh. Tiba-tiba saling bunuh. Salah satunya adalah karena kultus ini demi membela sosok siapa, kemudian kita harus rela membunuh. Ingat, Tuhan kita itu Allah. Bahkan Abu Bakar mengatakan kepada Umar yang hampir saja, kata Umar, siapa bilang Muhammad mati, kupenggal. Apa kata Abu Bakar? Dia mengatakan, hai Umar, kalau sembah itu Allah hidup. Tapi kalau sembah itu Muhammad sudah meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah rasul. Qad khalat min qabli rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kau balik ke belakang, kau murtad, kau kultuskan dia. Ya, kita nggak boleh mengkultuskan. Kita menghormati ulama, kita menghormati para habaib, tetapi jangan kultus. Ini yang nggak boleh, kultus mati-matian bela-belain sampai mati. Ya, nah ini yang sangat kita sayangkan, kejadian-kejadian belakangan sampai kemudian kejadian-kejadian saling tembak. Allah alam, kita juga jangan terprovokasi dulu, jangan mudah kita mengambil satu kesimpulan. Biarkanlah tenangkan semua, gak usah kita ribut. Nah kemudian yang kedua, terpeliharanya jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, terpeliharanya akal. Akal kita ini terjaga, terpelihara, ya, secara akal logika kita. Hifdzul mal, harta juga terjaga, terpelihara, nggak ada perampokan, nggak ada ini segala macam. Yang keempat, hifdzun nasal, terjaganya keturunan. Kalau ini sudah terjaga, ya enak, gitu. Tapi kalau kondisi negara kita dalam keadaan tidak aman, kemudian terjadi perang saudara, bahkan ada ancaman penggal-penggal kepala, ada tuduhan hinaan-hinaan kepada pemimpin kita, sesuatu yang tidak layak. Kalau misalkan pemimpin kita adalah pemimpin yang memang zalim, lebih zalim mana dengan Fir'aun, maka alangkah baiknya ketika kita punya pemimpin yang kalau kita anggap dia zalim, doakan dan dapat hidayah, kan gitu. Nggak ada gunanya kita mendoakan yang jelek. Apakah kemudian dengan kita mendoakan yang jelek kemudian kita bertambah makmur? Enggak kan? Jadi yang terbaik adalah doakan saja, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, kemudian istiqomah, dan Allah memberikan petunjuk-petunjuknya. Ketika kita mendoakan yang enggak baik, nah akan ada saatnya kalau kita tidak sependapat dengan para pemimpin kita, maka diperintahkan Nabi untuk datangin dia, kemudian nasihatin dia dengan cara yang baik. Dan kalau dia mengikuti, alhamdulillah. Kalau dia tidak mengikuti, kau sudah melaksanakan tugasmu, gitu kan. Jadi kalau ada pemimpin yang kita anggap nggak baik, datangin, jelasin, kita nasihatin. Kalau dia ikut, alhamdulillah. Kalau dia nggak ikut, ya udah, kita terlepas. Daripada kemudian terjadi kegaduhan dan keributan di mana-mana. Nah kemudian Bapak saudara sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah melanjutkan, kadzalika yubayyinullahu lakum. Jadi dengan itu kata Allah, kami jelaskan kepada kalian, kami ingatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kebesaran kami ini. Jadi ketika Allah memsaudarakan kita dalam Islam ini, jangan lagi dipecah. Karena sebagaimana Hudzaifah bin Yaman juga ingatkan tentang persoalan kebaikan dan keburukan, kata Hudzaifah bin Yaman, akan datang nanti satu masa, kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam, para pendakwah, para da'i yang mengajak kita kepada neraka jahannam. Bagi siapa saja yang mengikuti dan menjawab ajakan dia. Maka kemudian ditanya kepada Nabi, faqultu ya Rasulullah sifahum lana, ya Rasulullah berikan, tunjukin sifat-sifat mereka kepada kami. Faqala Nabi, maka bersabda Nabi, na'am qaumun min jildadina, dia kaum yang satu kulit dengan kita. Di tafsir menyebutkan boleh jadi, ya jelas kalau satu kulit ya orang, kalau Nabi nyebutin begini berarti
adalah sebagian disebutkan adalah bahasa Arab itu. Ya, kalau di sini. Kemudian wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan lisan kita. Karena Nabi lisan bahasa Arab, maka dia pasti bahasa Arab. Dia pandai berbahasa Arab. Dia pandai menyampaikan yang ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar atas nama agama. Atas nama agama dia sampaikan dengan bahasa yang sangat fasih. Tapi kata Nabi SAW, "Faqultu ya Rasulullah," aku berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana fama tara in adrakani dzalika, bagaimana pandanganmu kalau kami bertemu dengan mereka?" Maka Nabi perintahkan kita untuk talzamu jama'atul muslimin wa imamahum, maka berlazimlah kalian, berpeganglah kalian pada jamaah. Artinya bersama-sama, kemudian kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya, Allah alam, ini banyak penafsiran. Ya, yang jelas kita berhati-hati. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita semua bahwasanya untuk persoalan apapun, kalau kita ada masalah dengan pemimpin, maka ajak dengan cara yang qaul dan ucapan yang baik. Ya, pernah juga di salah satu riwayat dari Imam At-Tirmidzi bahwasanya dari Ziyad bin Usaid al-Adawi, kuntu ma'a Abi Bakar, aku bersama Abu Bakar, tahta mimbar, di bawah mimbarnya Abi Amir, di bawah mimbarnya Abu Amir, wa huwa yaqut, dan dia sedang khutbah. Wa alaihi thiyabun riqaq, dan kemudian pakaiannya riqaq itu kelihatan tipis. Jadi ada pemimpin yang dia khutbah dengan pakaian yang sangat tipis. Faqala Abu Bilal, maka berkata Abu Bilal, unzuru ila amirina, lihat pemimpin kita ini. Lihat pemimpin kita ini. Yalbasu libasal qusaq, dia memakai pakaian orang fasik. Dia memakai pakaian orang fasik. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, uskut, diam. Ini pemimpin kita, diam. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah, barang siapa yang menghina pemimpin, ya, sultan Allah fil ardi, di muka ini, sultan Allah, pemimpin yang Allah tunjuk di muka ini. Siapapun pemimpin, baik dia mengambil dalam jujuran ataupun kekulasan,